baiklah di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai fungsi uang dalam Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Sylvia dari akuntansi 4 BP 22101155110172. Fungsi uang dalam Islam yaitu uang adalah bagian penting dari kehidupan kita. Namun, pengertian uang dalam Islam ada beberapa pengertian, yaitu yang pertama amanah. Uang adalah amanah dari Allah yang harus digunakan dengan cara yang baik. Yang kedua, syarat sahnya uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk digunakan dalam Islam. Yang ketiga, fungsi uang digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai nilai simpanan. Adapun peran uang dalam kehidupan, yang pertama membantu kebaikan sosial, yaitu uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan, pelatihan, dan bantuan untuk kaum miskin. Pertama, berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Yang kedua, peran uang yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan kemajuan suatu negara. Yang ketiga, membiayai pendidikan, yaitu uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Adapun prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam, yang pertama bersedekah dan berinfak. Saling memberi dan menerima adalah bagian penting dari penggunaan uang dalam Islam. Yang kedua, bertanggung jawab sosial, yaitu uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, manajemen waktu, yaitu waktu adalah uang, oleh karena itu kita harus kelola secara bijak agar tidak terbuang sia-sia. Adapun hukum riba dalam Islam, yang pertama yaitu pengertian riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam. Yang kedua, jenis riba, yaitu riba ada dua jenis. Riba an-nasiyah, yaitu riba yang diambil dari pinjaman, dan riba al-fadl, yaitu riba dalam perdagangan. Yang ketiga, akibat hukum riba. Akibat hukum riba ini, barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam, yang dosanya sangat besar. Selanjutnya, pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam, yaitu membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan keuangan yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan tidak melampaui batas atau anggaran. Yang kedua, investasi yang bijak, yaitu pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan kita. Pastikan investasi tersebut halal dan menguntungkan untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, avoid impulsive buying, yaitu belilah barang hanya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari dari pembelian impulsif. Yang keempat, bayar utang tepat waktu. Bayarlah utang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Dan zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama, zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, infak. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum, karena Allah menyukai orang-orang yang baik hati dan murah hati. Yang ketiga, cara lain menggunakan uang. Uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat, seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin atau membantu orang dalam keadaan kesulitan. Adapun kritik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Yang pertama, kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktik kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjamnya. Kedua, kritik terhadap sistem investasi,
yaitu beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau berisiko tinggi sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga, alternatif keuangan Islam, yaitu beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat dalam perbankan syariah memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.